Assalamualaikum Bu Pipi. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Bu Pipi? Alhamdulillah baik. Hari ini sengaja kita bertemu ya Bu Pipi. Itu namanya pertemuan pra-observasi. Jadi ada beberapa hal yang menjadi tujuan pembicaraan kita hari ini. Yang pertama itu menyatukan tujuan apa yang akan kita capai pada kegiatan supervisi besok. Kemudian kedua, membuat rasa aman. Yang ketiga, apa informasi atau poin-poin yang akan diamati besok. Itu Bu Titi. Ya, Bu. Kemudian apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai besok pagi Bu Titi? Kalau tujuan pembelajaran untuk pembelajaran besok pagi, Bu, dengan atau melalui model pembelajaran discovery learning, diharapkan peserta didik dapat yang pertama menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan benar. Yang kedua, mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan sesuai ketentuan. Yang ketiga, menjelaskan hikmah melaksanakan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Jadi ada 3 tujuannya, Ibu. Kemudian untuk mencapai tujuan itu Bu Pipi, apa yang sudah dipersiapkan hari ini? Beberapa hal yang sudah dipersiapkan agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai. Yang pertama, saya mempersiapkan EPP, tentunya EPP ya Bu, kita harus ada EPP. Yang kedua, itu media pembelajaran. Dalam hal ini media pembelajaran yang saya sediakan itu dalam bentuk Canva, presensinya dalam bentuk Canva. Dan yang ketiga, anak-anak kan nantinya itu memakai metode diskusi, Bu. Jadi juga mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan anak-anak dalam berdiskusi. Kemudian apa ukuran keberhasilan pembelajarannya besok itu, Bu? Untuk ukuran keberhasilan itu, Bu, pada akhirnya anak-anak itu bisa mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid itu baik secara pribadi maupun secara kelompok. Kemudian area pengembangannya yang akan diamati menjadi fokus kita besok itu apa? Di area pengembangannya mungkin yang pertama Ibu dapat ingin meningkatkan aktivitas peserta didik. Jadi dan juga meningkatkan kreativitas peserta didik. Jadi nanti dalam diskusi diminta anak-anak itu membuat hasil diskusinya dalam sebuah karton, itu bisa memilih bagaimana bentuk presentasinya itu diserahkan kepada anak-anak. Jadi anak-anak berkreativitas, kreatifnya diminta Ibu. Jadi boleh dalam bentuk peta konsep atau yang lainnya Ibu. Jadi kreativitas anak-anak itu yang ingin dikembangkan. Dan juga meningkatkan apa yang membantu Bu Pipi untuk mencapai keberhasilan pembelajaran besok? Mungkin kalau yang menurut saya yang dapat membantu Ibu dalam pemahaman saya dalam memberikan media yang terbaik bagi anak-anak, seperti saya bisa memberikan medianya dalam bentuk Canva, jadi bisa menarik minat anak-anak dengan materi tersebut Ibu. Kemudian dukungan siapa yang dibutuhkan untuk pembelajaran? Kalau di sekolah tentunya harus ada dukungan dari kepala sekolah Ibu, dari teman sejawat. Jadi nanti setelah proses pembelajaran mungkin saya bisa minta refleksi atau tindak lanjut dari pembelajaran yang saya lakukan. Bisa minta masukan dari teman-teman sejawat. Berarti yang menjadi fokus yang kita amati besok ada 3 ya Bu Pipi, kalau salah seperti itu ya Bu Pipi. Yang pertama itu mengenai meningkatkan kreativitas anak di dalam dalam pembelajaran. Kreativitas anak di dalam membuat dan kreativitas meningkatkan aktivitas dan kreativitas anak dan meningkatkan pemahaman anak dalam materi sholat sunnah. Sholat sunnah. Seperti itu ya Bu Pipi. Berarti 3 itu yang menjadi fokus kita besok. Berarti kita sepakati sekarang mengenai jadwal observasi kita Bu Pipi. Kapan jadwalnya Bu Pipi? Besok Sabtu tanggal 28 Januari 2023. Besok ya, berarti kita sama berjumpa nanti di kelas berapa Bu Pipi? Di kelas 8A. Di kelas 8A ya. Kemudian
Bu Pipi, nanti setelah observasi kita langsung umpan balik atau refleksi setelah kira-kira 20 menit paling lama Bu Pipi, atau 15 sampai 20 menit. Kemudian pertemuan untuk praobservasi dirasa cukup ya Bu Pipi. Jadi sampai ketemu kita besok di observasi kelas, yaitu di kelas 8A jam 1 jam pertama sampai jam ketiga. Jam pertama sampai jam ketiga. Iya. Jadi terima kasih Bu Pipi untuk pertemuan praobservasi ini. Saya rasa cukup. Ya, mudah-mudahan lancar untuk besok pagi. Jadi demikian, mohon maaf ya Bu Pipi kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan kemudahan untuk menerima ilmu pada pagi hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, apakah pada hari ini ada teman Anda yang hadir? Baik, Bu. Ada siapa? Halim, Bu. Halim, ada yang lain? Halim, izin mengikuti latihan poli. Siti Soda. Ada Kakak? Kakak Salimnya izin. Oh, tanpa kabar. Nanti dicari ya kabarnya. Apakah teman Anda sakit atau tanya izinnya kenapa? Ya. Nah, sekarang minggu kemarin kita pada pertemuan
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, sekarang materi kita masih materi kita hari ini masih dalam KD yang sama, yaitu KD pengetahuannya memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Sementara KD keterampilannya mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid, masih sama dengan KD yang kita pelajari pada minggu sebelumnya. Namun tema pembelajaran ini adalah lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Namun tujuan pembelajaran pada hari ini, kalau minggu sebelumnya kita membahas tentang sholat sunnah yang harus dikerjakan secara berjamaah atau harus dikerjakan secara munfarid. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah sholat sunnah yang boleh dikerjakan secara berjamaah, boleh juga dikerjakan secara munfarid atau sendiri. Di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mempelajari materi ini dengan model discovery learning, masih sama dengan metode yang sebelumnya, dan diskusi, Ananda semua diharapkan yang pertama bisa menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah atau munfarid secara benar. Yang kedua, Ananda bisa mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid sesuai dengan ketentuan. Dan yang terakhir, Ananda bisa menjelaskan hikmah atau manfaat dari melaksanakan sholat sunnah. Yang sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah atau munfarid ini, siapa yang tahu? Ada yang sudah mengerjakannya? Apa saja sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah dan juga bisa dikerjakan secara munfarid atau sendiri-sendiri? Siapa yang tahu atau yang sudah pernah melaksanakannya? Nah, khawatir, tapi sholat sunnah yang wajib dikerjakan secara munfarid sendiri-sendiri. Sholat sunnah tarawih pernah mengerjakannya? Baik. Sholat sunnah tarawih bisa dikerjakan secara sendiri, bisa juga dikerjakan secara berjamaah. Apalagi? Sholat duha. Sholat duha benar sekali. Sholat duha juga bisa dikerjakan secara berjamaah dan juga bisa dikerjakan secara sendiri. Sebelum kita masuk ke materinya, jadi sholat jadi sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah dan juga
Yang kedua, kapan pelaksanaan sholat sunnah tersebut atau ketentuan-ketentuan sholat sunnah itu. Berapa rakaat dia, kapan dia laksanakan dan bagaimana cara pelaksanaannya. Nah, sudah dipahami apa tugas masing-masing kelompok? Nah, sudah dipahami tugas masing-masing kelompok? Nah, kalau sudah silakan bekerja dalam kelompok masing-masing. Kasih waktu setengah jam untuk mengerjakannya. Silakan kerjaan. Nanti setelah selesai, masing-masing kelompok akan mengkonsentrasikan hasil kerja kelompoknya ke depan. Nah, kalau ada yang butuh pentas, nempel-nempelnya ada di depan. Plastik
Untuk kelompok 1. Itu dia udah. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang pengertian salat tarawih. Salat tarawih adalah salat sunnah yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan. Hukum salat tarawih adalah sunnah mutlak dan lumayan pada yang dekat. Niat salat tarawih adalah sholli sunatan tarawih rakaatin lillahi ta'ala. Artinya saya berniat salat tarawih berrakaat karena Allah Ta'ala. Cukup itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kalau ada salah yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, kita kasih aplaus kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan penampilan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Sekarang kita sudah sama-sama memahami tentang sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah maupun bisa dikerjakan secara sendiri-sendiri. Jadi ada berapa sholat sunnah yang dikerjakan bisa dikerjakan secara berjamaah atau secara sendiri-sendiri? Ada 5. Yang pertama sholat tarawih. Sholat tarawih. Apa itu sholat tarawih? Sholat yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan. Sholat sunnah yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan. Selain pada malam bulan Ramadan ada tak sholat sunnah tarawih? Tidak. Jadi sholat sunnah tarawih ini hanya ada dilaksanakan pada malam bulan Ramadan yang pelaksananya setelah sholat isya sampai terbit fajar. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat witir. Sholat witir. Sholat witir apa? Sholat sunnah yang dikerjakan dengan bilangan ganjil. Jadi itulah 5 sholat sunnah yang bisa Anda kerjakan secara berjamaah maupun secara munfarid. Baik dari pertemuan kita pertama, mulai dari sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah, secara munfarid, dan sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah dan secara munfarid, itu ada hikmah atau manfaat yang dapat kita peroleh. Apa saja itu hikmahnya? Apa saja hikmah yang dapat diperoleh dari sholat penyelesaian sholat sunnah? Yang pertama, bisa kita disediakan jalan keluar dari segala permasalahan. Apa contohnya? Kita melaksanakan sholat sunnah istiqoroh. Apa itu sholat sunnah istiqoroh kemarin? Sholat sunnah untuk memilih 2 pilihan. Ketika kita doa dihadapkan kepada 2 pilihan, mana yang kita pilih? Bisa kita sholat sunnah istiqoroh. Sholat sunnah istiqoroh. Yang kedua, manfaatnya senantiasa diberi rezeki yang cukup. Seperti video yang ditampilkan tadi. Video tentang sholat duha. Selesai dia melaksanakan sholat duha, ada saja rezeki yang dia dapatkan. Yang ketiga, menghapus dosa. Yang keempat, sebagai ungkapan rasa syukur. Yang kelima, menjaga kesempurnaan dari sholat wajib. Dan yang terakhir, hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Itulah kesimpulan dari materi kita hari ini. Dari awal tadi sampai sudah kita simpulkan materinya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham dari 5 macam sholat sunnah yang kita bahas hari ini? Sudah? Kelompok 4 sudah paham sampai materi ini? Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Kalau tidak ada, untuk penilaian pengetahuannya, ada hal kerja yang harus kalian kerjakan. Kita mungkin
Mana dia punya? Tulang dua. Jawab pertanyaan yang ada di lembar kerja. Penilaian pemahaman kalian tentang materi hari Silakan diisi sesuai silakan ditulis masing-masing. Ya, katakan. Untuk mengukur seberapa pemahaman kalian tentang materi hari ini. Ya, sudah. Silakan dikumpulkan. Nah, itulah materi kita hari ini tentang logika. Berarti materi ini untuk bagi 1.7 ini sudah selesai. Minggu depan kita masuk lagi tentang di ketentuan yaitu ketentuan sujud. Jadi yang ada semua silakan baca materi sujud di rumah. Ya, untuk persiapan pertemuan minggu berikutnya. Ini dibaca materi tentang sujud. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau enggak, mungkin itu pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan ucap alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang ya Bu Pipi. Siang, Bu. Tadi kita sudah selesai observasi di kelas 8A ya Bu Pipi. Iya. Materi sholat sunnah. Berjamaah Sholat. dan kuarit. Sholat sunnah berjamaah dan mufarid. Dari pembelajaran yang Bu Pipi lakukan tadi, bagaimana yang Bu Pipi rasakan? Jadi kita refleksi ya pembelajaran yang Bu Pipi lakukan tadi. Silakan Bu Pipi. Baik, Bu. Dari pembelajaran yang telah saya lakukan tadi di kelas 8A dengan materi sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjemaah atau munfarid dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan diskusi. Alhamdulillah sudah berjalan cukup baik.
di mana dalam pembelajaran tersebut sudah ada nampak peningkatan siswa dalam aktivitas dan kreativitasnya dalam berdiskusi, dan juga pembelajaran sudah berdiferensiasi atau sudah berpusat kepada peserta didik, di mana anak-anak tadi bukan saya lagi yang menyampaikan materi secara full, tetapi sudah anak-anak yang mencari materinya dari berbagai sumber dan dituangkan dalam ada yang menuangkan dalam bentuk peta konsep, ada yang menuangkan di dalam bentuk tempelan-tempelan gambar. Jadi sudah ada kreatif dia masing-masing kelompok itu. Jadi sudah ada nampak peningkatan kreativitas dan aktivitasnya, serta sudah lebih mudah anak-anak memahami materi dengan model pembelajaran seperti itu. Kemudian area pengembangan yang dari yang 3 itu Bu Pipi, mana rasanya yang perlu Bu Pipi tingkatkan lagi? Mungkin dalam segi peningkatan aktivitas siswa. Jadi di dalam diskusi tadi masih ada beberapa anak atau peserta didik yang belum nampak aktivitasnya, yang belum fokus dalam mengikuti pembelajaran. Jadi mungkin dari segi itu, yang mana yang lain-lain sudah berkreasi dalam menuangkan materinya, masih ada beberapa anak yang masih bermenung, belum menampakkan aktivitasnya. Berarti di aktivitas ya Bu Pipi yang perlu ditingkatkan lagi di pembelajaran selanjutnya. Nah, kemudian area yang perlu ditingkatkan yaitu berarti aktivitas ya Bu Pipi. Berarti kalau kreatifnya sudah nampak, sudah berbeda-beda. Kreativitasnya sudah nampak ya. Nah, kalau saya menangkap tadi ya Bu Pipi, anak-anak tadi sudah berkarya menurut minat mereka. Kalau mereka berminat di peta konsep, berminat di apa tadi, ada gambar tempel-tempel, ditempel tadi di berkarton warna-warni kan Bu, HVS berwarna-warni, ditempel, dibikin kertasnya bergambar-gambar kan. Kemudian untuk selanjutnya Bu Pipi, di pembelajaran selanjutnya bagaimana Bu, langkah Bu Pipi untuk meningkatkan aktivitas yang Bu Pipi rasanya perlu ditingkatkan lagi, bagaimana strategi Bu Pipi? Mungkin untuk yang kedepannya yang perlu ditingkatkan lagi, kita memberikan bermacam-macam model pembelajaran mungkin, supaya anak-anak itu tidak bosan dan mereka termotivasi untuk mengikuti pembelajaran, termotivasi untuk ikut beraktivitas dalam kegiatan yang kita berikan. Jadi tidak ada lagi anak-anak yang bermenung, anak-anak yang tidak ikut dalam diskusi kita berikan. Mungkin nantinya bisa diselingi dengan game-game atau apa namanya itu Bu, ice breaking mungkin dengan seperti itu bisa lebih menambahkan minat belajar anak-anak. Ice breaking, kemudian video motivasi. Diberi nambahan video atau game-game yang lain gitu. Kalau menurut Bu Pipi tadi, aktivitas anak tadi itu sudah berapa persen berarti anak-anak yang sudah beraktivitas, yang itu kan tidak banyak lagi itu. Mungkin udah ada 80-an%. Udah 80% ya Bu Pipi. Nah, berarti tinggal 20 lagi yang kita perlu. Yang perlu ditingkatkan. Untuk yang 3 itu yang akan menjadi titik area pengembangan untuk yang pembelajaran selanjutnya lagi di aktivitas pembelajaran. Kemudian kalau dari yang sudah baiknya tadi di kreativitas sudah ya Bu Pipi. Kreativitas sudah, di pemahaman anak pun sudah dilihat dari LKPD yang diberikan cukup baik, hasilnya cukup, nilainya cukup tinggi-tinggi. Kan di akhir diberikan LKPD untuk mengetahui seberapa pemahaman anak tentang materi itu. Nampaknya sudah banyak yang paham. Ya, sekarang dari pertemuan ini Bu Pipi, apa yang bisa Bu Pipi simpulkan perbincangan kita hari ini? Apa yang bisa Bu Pipi simpulkan? Yang dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran yang kita berikan tadi sudah cukup berhasil dengan menggunakan model pembelajaran seperti itu. Jadi yang perlu kalau kita tingkatkan lagi itu, kita tidak bosan-bosannya mencari atau menggali lagi apa model-model pembelajaran untuk anak-anak, agar anak-anak lebih termotivasi, lebih dapat beraktivitas di dalam pembelajaran. Jadi kita harus
jeli mencari strategi-strategi untuk bisa menyampaikan materi pembelajaran kita. Oh, ya. Ada lagi rasanya yang perlu disampaikan Bu Pipi? Mungkin itu saja Bu. Ini bisa jadi bahan perbaikan untuk pembelajaran yang berikutnya bagi saya Bu. Ya, jadi dari pembelajaran yang Bu Pipi lakukan tadi ya, jadi saya juga belajar bagaimana anak-anak aktivitas anak, kemudian kreativitasnya juga sangat sudah sangat bagus nampaknya. Jadi untuk di pembelajaran selanjutnya strategi Bu Pipi tadi adalah untuk menambah aktivitas siswa dengan mungkin menambah dengan selingi dengan ice breaking, dengan video motivasi, atau menggunakan model pembelajaran yang beragam kan Bu. Ya. Jadi kalau tidak ada lagi Bu Pipi, kita cukupkan pertemuan kita pasca observasi. Iya. Jadi mohon maaf ya Bu Pipi sudah mengganggu waktunya. Sama-sama Bu Wil, saya juga terima kasih. Ini sudah jadi bahan, bisa menjadi refleksi diri juga bagi saya untuk peningkatan pembelajaran berikutnya. Ya, terima kasih ya Bu Pipi. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.